Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Garuk Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas light novel terbaru kita, yaitu Seiken Gakuen, teman-teman. Intinya cerita dalam LN ini adalah tentang Raja Iblis yang berinkarnasi menjadi cowok yang dikelilingi banyak onesan. Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun dibuka di tahun 1447 kalender suci. Itu adalah zaman fantasi di mana para dewa, roh, dan sihir itu masih ada. Tepatnya saat itu juga, perang antara Raja Iblis dan 6 pahlawan manusia yang diberikan berkah oleh dewa itu berlangsung. Nampaknya nih, ke-6 pahlawan yang diberikan berkah oleh dewa itu sangatlah kuat. Hingga banyak sekali pasukan Raja Iblis Leonis yang mati dalam pertempuran itu. Semua anak buahnya lenyap, semua bentengnya sudah ditumbangkan. Hanya tersisa satu benteng saja yang masih berdiri. Ya, itu adalah benteng tempat dia berada sekarang. Namun pasti kekuatan dahsyat para pahlawan itu dapat dengan mudah menumbangkan benteng ini juga. Ya, benteng yang dimaksud adalah benteng Necrozoa. Raja Iblis Leonis pun memandangi semua pasukan undeadnya yang mati. Dan itu dikarenakan rencana satu orang. Ya, dia adalah The Great Sage Araquil. Dia adalah orang yang paling bijaksana dan ahli strategi dari pihak 6 pahlawan itu. Tentu saja Raja Leonis pun sangat kesal dengan kekalahannya ini. Dia pun menghancurkan bola kristal yang ada di tangannya, lalu bergegas untuk pergi menuju medan perang. Dengan begini, mungkin saja dia bisa menumbangkan para pahlawan itu atau setidaknya mati bersama dengan mereka. Namun niatannya itu langsung dihentikan oleh seekor serigala hitam yang telah menjadi pelayannya, yaitu Bracus Shadow Prince. Bracus berkata, kalau Leonis mati, maka hal itu bisa jadi akhir dari kaum mereka. Karena memang Leonis adalah Raja Iblis terakhir yang masih ada. Di sini Leonis pun membenarkan hal itu. Jadi dia pun mengurungkan niatnya. Lalu nih, dia juga teringat dengan satu ramalan Dewi Pemberontak untuk dirinya. Kalau di masa depan Leonis akan mendapatkan wadah atau vessel dalam tubuh anak manusia. Maka dari itu, yang harus dia lakukan saat ini adalah bereinkarnasi menjadi manusia itu. Agar nantinya dia bisa memimpin lagi ketika peperangan ini sudah selesai. Dia pun berpamitan dengan seluruh pelayannya, lalu menggunakan si reinkarnasinya. Dia memang mengakui kekalahannya kali ini, tapi dia akan kembali mengambil tahta atas dunia ini dari manusia suatu hari nanti. Panel cerita pun berpindah jauh ke beberapa abad setelah perang besar itu terjadi. Saat ini ada 2 orang siswi yang sedang menyelidiki reruntuhan kuno untuk mencari yang namanya Hiv, teman-teman. Dikatakan, Void atau makhluk-makhluk aneh yang menjadi musuh bagi umat manusia sekarang sering sekali membangun Hiv di reruntuhan seperti ini. Dan sudah menjadi tugas dari siswi ini untuk menemukan Hiv dan mengalahkan Void yang ada. Tapi di sini nampaknya para umat manusia sendiri masih belum terlalu mengenali tentang Void dan Hiv. Hanya dikatakan kalau Void adalah makhluk aneh yang berasal dari dimensi lain, lalu datang ke dunia ini untuk menghancurkan umat manusia. Itu juga sudah berlangsung sejak 64 tahun yang lalu nih, di mana saat itu Void pertama kali muncul di kota yang dibangun sama manusia, lalu menghancurkan kota itu dalam sekejap. Dan parahnya, 3/4 umat manusia sendiri sudah musnah dibunuh oleh Void. Maka dari itu, umat manusia pun membentuk unit pertahanan berpedang yang bertugas untuk menemukan Hiv, sesuatu yang katanya dapat melindungi umat manusia dari Void. Nah, unit pertahanan yang dibentuk oleh manusia berisikan para pengguna pedang yang mendalami pendidikan mereka di Akademi Holy Sword. Oh iya, kedua wanita yang sedang menyelidiki reruntuhan ini adalah Roselia Ray Crystalia, seorang putri bangsawan, dan salah satu pelayannya yang bernama Regina Mercedes. Nah, di tengah penyelidikan, mereka sempat menemukan sebuah prasasti kuno. Melihat hal itu, Regina pun mencoba untuk menerjemahkannya nih. Sementara Celia akan melanjutkan penyelidikannya, memisahkan keduanya. Selama menelusuri lorong di dalam reruntuhan itu, banyak sekali yang dipikirkan oleh Celia. Termasuk nih tentang beberapa patung makhluk magis yang ada di sana. Kalau dia bisa menebak, pastinya reruntuhan ini sudah ada dari beberapa abad yang lalu. Karena memang banyak sekali patung hewan magis yang sudah tidak ada di dunia ini. Namun, langkahnya pun terhenti di depan pintu aneh yang terbuka di depannya. Dan dalam pintu itu, dia menemukan sebuah kristal yang di dalamnya terkurung seorang anak manusia. Tentu, sebagai salah satu kesatria suci, Celia pun langsung mengeluarkan pistolnya untuk membebaskan anak itu dari dalam kristal. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang Leonis Magnus,
sang Raja Iblis yang bereinkarnasi dalam tubuh manusia. Saat itu dia baru saja terbangun, dan jika dilihat nih, sihir reinkarnasinya itu berhasil teman-teman. Dia sudah bereinkarnasi dalam bentuk manusia, namun nampaknya ada seorang yang bodoh yang ingin menghancurkan pelindung dari makamnya itu dengan menggunakan senjata yang belum pernah dia lihat. Bahkan dia juga masih tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh seseorang yang ingin mencuri makamnya itu. Maka dari itulah dia pun mengaktifkan skill penerima bahasa miliknya. Nah, melihat kalau sang pencuri yang ada di hadapannya masih tetap berusaha untuk menghancurkan pelindung makamnya, walau memang tidak membuahkan hasil gitu, hal itu tetap saja membuat Leonis jadi kesal. Jadi dia pun malah menghancurkan pelindungnya sendiri dengan sihirnya, lalu berniat untuk menghakimi sang pencuri itu. Tapi betapa terkejutnya nih ketika dia itu melihat kalau pencuri yang ada di hadapannya itu adalah seorang gadis yang memiliki kecantikan setara dengan elf. Dan bukannya merasa takut dengan Leonis, sang gadis itu malah melihat Leonis dengan tatapan penuh kasihan, lalu berkata kenapa ada anak kecil dalam reruntuhan seperti ini. Tentu, hal itu membuat Leonis jadi kaget karena dirinya adalah Raja Iblis yang ditakuti pada masanya gitu. Tapi kenapa gadis ini menyebutnya sebagai anak kecil? Ya memang dia bereinkarnasi dengan vessel tubuh manusia. Namun dia sudah mengatur semua sihirnya agar mendapatkan tubuh manusia yang bagus nih. Nah, itulah pemikiran dari Leonis sebelum dia melihat tubuhnya itu. Tak beberapa lama kemudian, Leonis pun sadar kalau tubuhnya itu jauh lebih pendek dari sang gadis. Dan ketika dilihat lagi, dia baru saja menyadari kalau dirinya bereinkarnasi menjadi seorang anak kecil. Nah, melihat Leonis yang sedang kebingungan, sang pencuri atau Celia itu langsung mendekati Leonis dan memeluknya dengan erat nih. Seraya berkata kalau dia itu tidak akan membiarkan Leonis sendirian. Dia akan melindungi Leonis dan membawanya ke tempat yang aman. Dan kalian tahu juga kan kalau Onesan sedang memeluk anak-anak, pasti dekepannya itu erat banget. Itu juga yang terjadi pada Leonis saat ini. Dia merasakan dengan kuat nih kedua aset milik Celia itu menyentuh seluruh tubuhnya. Bahkan dia itu sempat pingsan karena dipeluk sangat erat sama Celia. Setelah itu, Celia pun menunggunya sampai Leonis itu bangun lagi dari pingsannya, lalu berniat untuk pergi dari reruntuhan itu. Nah, di sini Leonis juga sempat menyayangkan kelemahannya yang malah masuk ke dalam tubuh anak kecil gitu. Padahal dia adalah Raja Iblis yang sangat kuat, tapi dengan tubuh ini dia menjadi memiliki banyak kelemahan, teman-teman. Jalan keluar yang dilewati sama Celia dan Leonis juga nggak mudah. Karena memang di perjalanan itu mereka sempat dihadang oleh dua Void atau monster yang menjadi musuh umat manusia saat ini. Void pertama yang menghalang mereka itu berasal dari ras Orc. Tapi untungnya Void itu bisa diatasi oleh Regina Mercedes yang datang. Ya, Regina Mercedes adalah pelayan Celia, teman-teman. Di sini Regina juga meminta Celia untuk membawa Leonis keluar dari reruntuhan ini dulu. Karena memang dia bisa mengurus Void ini dengan cukup mudah. Karena dia juga memiliki senjata yang cukup ampuh melawannya. Senjata yang dipegang sama Regina saat ini berupa sebuah bazooka yang mengeluarkan energi suci, teman-teman. Namun saat Leonis melihatnya, Leonis pun sempat berkata nih kalau senjata yang dipegang sama Regina adalah pedang suci atau Holy Sword yang dulu pernah dipegang oleh para pahlawan. Tapi dia pun heran kenapa pedang suci itu bisa berbentuk aneh seperti itu. Nah, di tengah pelarian mereka itu, Celia dan Leonis pun dihadang oleh Void kedua yang berjenis Wyvern. Nah, walaupun tubuhnya itu sudah menjadi lemah, tapi tetap saja Leonis memiliki kebanggaan yang harus dipertahankan. Kalau Void yang pertama itu sedang diurus sama Regina, kini giliran dia yang akan mengurus Void kedua ini. Dia pun melangkah maju ke depan untuk mengeluarkan sihir terhebat dirinya nih. Namun nampaknya serangan dari Wyvern itu terlihat lebih cepat daripada mantra yang dibacakan sama Leonis. Maka dari itu Celia pun langsung mendorong ke samping untuk melindunginya. Tapi hal itu membuat tubuh dari Celia tersobek oleh kuku dari Wyvern tadi. Tentu Leonis pun terkejut dengan pengorbanan dari Celia. Dia tidak menyangka ada seorang manusia yang berkorban demi dirinya, yaitu Raja Iblis gitu. Ya, kalau mengingat permusuhannya dengan umat manusia yang ada di masa lalu, ini adalah sebuah ironi bagi Leonis. Bahkan, hal itu juga mengingatkan dia dengan sikap dari Dewi Pengkhianat, seorang dari pihak manusia yang malah membelot dan malah membantu dirinya. Oleh karena itulah, dia tidak akan membiarkan pengorbanan Celia ini sia-sia.
dia pun langsung mengaktifkan sihir barrier di sekitar dirinya dan Celia agar Leonis sendiri bisa tepat waktu untuk mengeluarkan sihir pemusnah miliknya nih. Di sini Leonis pun langsung mengamuk lalu memusnahkan sang Wyvern itu dengan sihir api terkuat miliknya, yaitu Algu Berserga. Setelah menghabisi Wyvern tadi, Leonis pun langsung memeriksa keadaan dari Celia nih. Di sini nampaknya Celia itu masih bernafas, tapi sayangnya dia kehilangan banyak sekali darah. Karena memang luka yang ada dalam perutnya itu cukup dalam teman-teman. Dan lebih sialnya lagi nih, walaupun Leonis adalah Raja Iblis yang menguasai banyak sihir, tapi hanya ada satu sihir yang tidak bisa dia gunakan. Itu adalah sihir penyembuhan. Memang itu adalah fakta menyakitkan yang harus dia terima. Meski begitu, dia sangat menghargai pengorbanan dari Celia. Dia akan tetap membantu Celia hidup, tapi bukan menggunakan sihir penyembuhan. Ada satu sihir lain yang bisa mengembalikan kehidupan dari Celia. Ya, sebagai gantinya atas pengorbanannya ini, Leonis akan menyelamatkan Celia dengan cara yang lain. Panel cerita pun berpindah ke beberapa saat kemudian nih. Celia pun sudah terbangun dari pingsannya, lalu cukup terkejut karena dirinya itu masih hidup. Bahkan semua lukanya itu sembuh teman-teman. Dia pun bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Tapi di sini Leonis tidak memberitahunya secara detail. Bahkan Leonis juga berbohong kalau luka Celia itu tidak dalam dan berhasil disembuhkan oleh kekuatan Holy Sword dirinya yang berupa healing. Lalu Leonis juga sedikit berbohong kalau Wyvern tadi itu melarikan diri. Tentu, itu adalah kebohongan yang penuh celah. Mungkin saja jiwa anak kecil memang sudah merasuk kepada Leonis gitu. Tapi, yang lebih anehnya lagi, di sini si Celia itu malah percaya banget sama Leonis. Bahkan dia juga menyebutkan kalau memang tindakan dari Void itu sering saja di luar perkiraan manusia. Terlepas dari itu semua, mereka berdua pun langsung keluar dari reruntuhan itu dan mendapati Regina sudah menyiapkan kendaraan bagi mereka untuk kembali ke Akademi Holy Sword. Nah, di sini Leonis juga secara singkat memperkenalkan dirinya lagi kepada Regina dan Celia. Tapi yang lebih mengejutkannya, si Regina itu malah mencondongkan badannya ke depan ketika berbicara dengan Leonis, hingga membuat asetnya itu bergoyang kemana-mana. Tentu, walaupun dirinya adalah Raja Iblis, jiwa Leonis yang sekarang sudah bersemayam pada tubuh laki-laki. Maka dari itu, matanya pun langsung terpusat pada aset Regina yang terus bergoyang, membuat Regina langsung menggodanya dan berkata kalau anak yang ditemukan sama Celia ini saatlah mesum. Terlepas dari itu semua, akhirnya mereka pun menaiki motor militer yang sudah disiapkan Regina lalu kembali ke Akademi Holy Sword. Nah, setelah beberapa lama menempuh perjalanan, akhirnya mereka bertiga pun sampai ke tempat tujuan, yaitu ibu kota kekaisaran Camelot, tempat di mana Akademi Holy Sword itu berada. Nah, setelah memasuki kota, Leonis, Celia, dan Regina itu sempat berpisah sebentar nih, karena memang Leonis itu harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu secara mandiri. Namun di tengah kesendiriannya, dia itu sempat memanggil dua pelayannya, yaitu Brachus sang serigala hitam dan Shirley sang humanoid maid-nya. Melihat keadaan Raja Iblis yang mereka layani itu dalam wujud anak kecil, mereka berdua pun sempat tertawa nih. Tapi tentu saja Leonis juga tidak mempermasalahkannya, karena memang ada yang salah dengan reinkarnasinya ini. Nah, di sini Leonis pun meminta mereka berdua untuk menyelidiki kota ini, karena memang masih banyak yang belum dia ketahui tentang kota ini, teman-teman. Mendengar perintah itu, kedua pelayannya pun langsung melaksanakannya. Nah, setelah selesai melakukan pemeriksaan, Leonis pun diberikan kartu tanda pengenal oleh Celia, lalu dibawa ke distrik komersial untuk melihat-lihat kota nih. Namun, di tengah perjalanan itu, mereka sempat dihentikan oleh Muzel Rhodes, salah satu senpai dari Celia dalam Akademi Holy Sword. Nah, Muzel ini dikenal sebagai siswa yang memiliki banyak sekali budak perempuan yang menjadi pengikutnya. Dan nampaknya, dia itu sangat ingin Celia bergabung untuk menjadi budaknya. Tentu aja Celia pun gak mau melakukan hal itu, karena dia masih memiliki harga diri. Nah, melihat kalau Celia menolaknya, di sini Muzel pun mengejeknya sebagai siswa yang gak bisa mewujudkan Holy Sword. Bahkan dia juga gak segan-segan menyebut Celia sebagai siswa yang gagal. Namun nampaknya Celia udah kebal dengan ejekan seperti itu. Maka dari itu dia pun tidak memperdulikannya. Tapi hal itu gak berlaku bagi Leonis. Di sini dia pun langsung mengeluarkan aura membunuhnya yang membuat Muzel terjatuh dan bahkan sampai membuat dirinya ingin mengeluarkan Holy Sword miliknya kepada Leonis nih. Karena memang dirinya itu merasa terancam, teman-teman. Namun untung saja hal itu dihentikan oleh siswa yang bernama Violet Avon.
Dia pun mengancam Muzal akan melaporkannya kepada Biro Keamanan bila mana Muzal membuat kekacauan di sini. Nah, merasa takut akan hal itu, akhirnya Muzal pun pergi dengan sendirinya. Tentu, baik Celia dan Leonis pun langsung berterima kasih kepada Ivan nih. Karena kalau tidak, pastinya sudah ada kekacauan di sana. Terlepas dari itu semua, akhirnya Celia juga mengajak Leonis untuk pergi ke asramanya. Karena memang mereka itu harus membersihkan diri akibat petualangan yang tadi. Dan ya seperti biasalah, ada adegan kamar mandi di mana Onesan yang satu ini memandikan Shota yang cukup beruntung ini. Namun di tengah itu Celia juga sempat bercerita nih kalau memang dirinya adalah seorang siswi yang bisa dibilang gagal dalam akademi ini. Tidak hanya orang tuanya saja yang terbunuh karena Void, tapi sampai sekarang ini dia masih belum bisa mewujudkan Holy Sword miliknya. Maka dari itulah dia meminta Leonis untuk bergabung sama peletonnya saja di Akademi Holy Sword ini. Karena memang nih kekuatan Holy Sword healing dari Leonis itu sangatlah langka teman-teman. Mereka sangat membutuhkan bantuan dari Leonis sekarang ini untuk memajukan peleton mereka. Nah, saat itu Leonis pun ingin menyetujuinya nih. Namun tiba-tiba saja tubuh dari Celia itu terlihat sangat lemas dan mati rasa. Tentu itu adalah hal yang sangat aneh mengingat semua lukanya akibat pertarungan sebelumnya sudah disembuhkan sama Leonis. Tapi kenapa dirinya masih lemas? Melihat keadaan itu, Leonis pun langsung berdiri dan meminta maaf kepada Celia. Karena memang dia berbohong kepada Celia nih. Sebenarnya, dia tidak memiliki kemampuan Holy Sword Healing karena dia sendiri bukanlah pengguna Holy Sword. Dia adalah pengguna sihir kuno yang baru saja dibangkitkan melalui reinkarnasi. Dan dia juga tidak menyembuhkan Celia. Dia tidak bisa melakukan sihir penyembuhan apapun kepada manusia dan semua makhluk hidup. Hal yang Leonis lakukan adalah membuat Celia menjadi pelayannya. Ya, Celia dibuat menjadi ratu vampir oleh Leonis agar tetap hidup. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Seiken Gakuen-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.